Halo, selamat datang di kelasnya Pak Kris, di mana kita bisa belajar sesuatu dalam waktu kurang dari 15 menit ya. Dan ini adalah video yang pertama di rangkaian kelas tentang Google Classroom ya. Jadi, kalau Anda seorang dosen atau seorang guru atau pengajar yang informal ingin menggunakan Google Classroom, ya semoga tutorial ini bisa membantu Anda dalam mengurus administrasi kelas. Nah, konten dari video kali ini bisa dilihat di deskripsi. Jadi, kalau mau langsung lompat ke bagian yang ingin langsung dipelajari, bisa langsung tinggal klik waktunya ya. Nah, kita akan belajar apa sih Google Classroom, kemudian kenapa Google Classroom itu merupakan platform yang tepat untuk kita gunakan ya. Lalu kita akan belajar bagaimana men-setting kelas ya. Jadi di video kali ini khusus bagaimana kita men-setting kelas yang pertama ya, bagaimana kita buat kelas, lalu buat penilaian ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti di video-video selanjutnya kita akan mulai belajar banyak fitur dari Google Classroom. Nah, yang pertama, apa sih yang disebut dengan Google Classroom ya? Jadi Google Classroom itu merupakan satu platform di mana kita bisa mengatur administrasi kelas ya. Jadi menurut saya kalau kita sebagai pengajar yang harus dipermudah adalah administrasi kelasnya ya. Jangan sampai administrasi kelasnya, khususnya sekarang kalau yang lagi online ini, kita terlalu ribet buat ngurusin administrasi ya. Padahal waktu kita jauh lebih berharga, energi kita jauh lebih berharga pada saat kita mempersiapkan kelas, mempersiapkan video pengajaran. Google Classroom bukanlah LMS. LMS itu adalah Learning Management System ya. Kenapa? Karena Google Classroom nggak ngurusin enrollment, jadi bagaimana seseorang bisa ikut kelas ya, kita tinggal invite murid atau mahasiswa. Lalu Google Classroom juga nggak mengurus sampai muaranya berupa nilai rapot ya. Jadi Google Classroom itu organizer ya, atau platform yang bikin administrasi kelas jadi mudah ya, dan dia bukan merupakan learning management system ya. Kemudian kenapa sih Google Classroom merupakan platform yang tepat ya? Karena simple, kalau menurut saya Google Classroom itu yang tepat karena dibuat sama Google, ya kan? Karena begitu dibuat sama Google, artinya Google Classroom juga bisa sangat tersinkronisasi dengan service Google lainnya atau layanan Google lainnya, seperti Google Calendar, Google Form, Google Docs, Google Slides, ya, dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita menggunakan Google Classroom, kita sebagai pengajar, kita dapat menggunakan begitu banyak layanan dari Google dan mereka tersinkron satu dengan yang lain. Oke, jadi di bagian pertama ini kita akan langsung bagaimana kita men-setting kelas. Oke, let's dive in. Oke, jadi saya menggunakan Google Chrome sebagai browser ya. Jadi saya rekomendasikan gunakan Google Chrome. Kenapa? Karena dengan Google Chrome simple sih, karena yang buat Google ya. Jadi Google Chrome ini punya banyak add-ons, nanti kita akan belajar di kelas-kelas selanjutnya yang bisa kita gunakan dalam di Google Classroom gitu ya. Oke, nah simple cara kita untuk membuat kelas yang pertama. Kita masuk ke classroom.google.com ya. Kita masuk di classroom.google.com, kemudian kita pastikan bahwa akun kita yang kita gunakan di sekolah atau di kampus kita itu benar ya. Contoh, kenapa sih sekarang kelas saya kosong ya kan? Karena saya menggunakan akun Gmail yang personal ya. Lalu saya pilih saya akan gunakan akun kampus ya. Begitu saya gunakan akun kampus, kelihatan ya. Ini banyak banget kelas yang udah saya lakukan. Oke. Nah, jadi jangan sampai ketukar. Kalau kita gunakan akun Gmail, maka kelasnya nggak ada ya. Jadi kalau kita gunakan akun dari sekolah atau kampus ya, nanti kelasnya dapat kita buat atau dapat kita organizing, dapat kita atur sehingga murid-murid atau mahasiswa kita bisa masuk ya. So itu langkah pertama, masuk di classroom.google.com ya. Kemudian kita buat kelas ya. Jadi di sini karena kelasnya udah ada yang pernah saya buat ya, kita akan buat langsung kelas yang pertama ke tanda plus di sebelah kanan ini. Kemudian kita create kelas ya. Nah, pada saat create kelas ini muncul identitas dari kelas kita ya. Nah, identitas dari kelas kita ini merupakan hal yang penting ya. Jadi tolong putuskan di sekolah dari Anda semua atau dari kampus Anda semua untuk penamaan dari kelasnya ya. Karena penamaan ini penting. Kalau sekolah punya penamaan yang sama, struktur yang sama ya, murid-murid dapat ngelihatnya dengan cara yang mudah gitu ya. Jadi pastikan cara penamaannya sama ya, mulai dari huruf besar, huruf kecil, kemudian apa itu class name, section, subject, room, dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang saya sarankan adalah class name-nya merupakan nama kelasnya ya, atau nama subjek dari mata pelajaran ya. Misalkan saya kasih nama kelas untuk kelas ini adalah tutorial Google Classroom, tutorial Google Classroom ya, Google Classroom ya. Kemudian sectionnya biasanya saya kasih adalah jadwalnya. Jadi kapan jadwal dari kelas ini ya. Misalkan
hari ini adalah misalkan hari Jumat ya, kemudian dari jam 10.00 sampai 12.00 ya, atau misalkan ketemunya 2 kali ya, Selasa jam 10.00 sampai 12.00 dan Jumat 10 sampai 12. Oke, itu sectionnya ya. Untuk subject dan room saya prefer untuk saya kosongkan ya. Yang penting adalah class name dengan sectionnya ya. Misalkan kalau subjeknya bisa dibikin misalkan kelas 10 ya, seandainya mata pelajarannya untuk kelas 10 ya. Kemudian roomnya rasanya kalau saya sih biasanya dikosongin. Oke, kemudian kita buat. Oke, nah tampilannya yang pertama adalah seperti ini ya. Jadi begitu kita buat ya, kelihatan tutorial Google Classroom, nama kelas, kemudian ada jadwalnya ya. Nah, oleh karena itu begitu kita lihat di kelas yang banyak ini, jadwalnya keluar. Kemudian di sini kelihatan class code ya. Jadi class code ini adalah kode yang bisa kita berikan kepada siswa atau mahasiswa kita ya. Nah, jangan lupa saya merekomendasikan kode ini jangan dulu dibagikan ke siswa atau mahasiswa ya. Langkah pertama yang akan jadi bagian dari video tutorial ini adalah bagaimana kita setting kelas dulu, karena setting kelas awal itu penting ya. Kebanyakan begitu buat langsung di-invite siswa dan mahasiswanya, lalu begitu datang kelasnya kosong ya, sama sekali nggak ada penilaiannya kayak apa, kemudian topiknya juga nggak jelas apa ya. Jadi jangan dulu di-invite, lakukan persiapan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah yang harus kita lakukan adalah kita setting bagaimana penilaiannya ya. Jadi ini penting ya. Sebelum masuk di Google Classroom, tolong pastikan bahwa kita punya desain kelasnya. Jadi desain kelas itu penting. Minimal kita tahu apa yang dinilai. Begitu kita tahu apa yang dinilai, kita bisa setting setiap tugasnya, setiap ujiannya. Kemudian bagaimana kalau nanti begitu siswa atau mahasiswa masuk, mereka tahu penilaiannya kayak apa. Ya, biasanya ngambil dari RPP, mungkin kalau buat sekolah, kalau buat kampus ngambil dari RPS ya. Jadi yang penting minimal tahu berapa kali pertemuan, kemudian minimal kita tahu apa yang akan dinilai ya. Nah, ini bisa kita lakukan dari ada tanda semacam gerigi ini ya di kanan atas ya, kita klik di sini. Kemudian ini adalah setting untuk kelasnya ya, tutorial Google Classroom, kemudian sectionnya udah jelas ya. Nah, bisa kita tambahkan di kelas description-nya, misalkan tutorial ini untuk mereka yang masih beginner dalam menguasai Google Classroom. Oke, kurang lebih gitu ya. Selasa, kemudian roomnya biasanya saya kosongin ya. Kemudian ini ada detail-detail yang nggak perlu kita setting dulu ya. Nah, yang penting adalah gradingnya ya. Jadi kalau kita lihat gradingnya ini seperti apa kita akan menilai. Karena nanti setiap tugasnya di video-video selanjutnya, bagaimana kita buat tugas, kita langsung ngeplot gitu ya. Kita langsung taruh tugas ini akan mengisi penilaian yang mana ya. Jadi ini adalah langkah yang sangat penting. Oke? Nah, gimana caranya? Ya, kita lihat untuk grading ini kita pilih bukan yang no overall grade ya, tapi dan juga bukan total point ya. Biasanya kan kita ada nilai tugas, ada nilai ujian ya. Jadi kita pilih yang weighted by category. Jadi ada bobotnya ya. Begitu kita pilih, kita add kategori ya. Misalkan saya ingin membuat kelasnya ada nilai tugas, kemudian ada nilai ujian, lalu ada nilai project ya. Misalkan nilai tugasnya, misalnya tugas 1, setiap nilai tugasnya 5%. Kemudian kita jumlahkan ya. Nah, kalau dilihat di sini kita belum bisa save kalau semuanya belum 100%. Jadi kita pastikan semuanya terisi dulu ya. Kemudian tugas 2 juga sama 5%. Tugas 3 misalkan 5%. Kemudian tugas 4 5% ya. Kemudian let's say ada UTS ya. UTS 30, kemudian UAS juga 30 ya, lalu sisanya untuk project akhir ya. Misalkan project akhirnya 20%. Oke? Nah, kelihatan ya? Begitu selesai 100%, nggak ada remainingnya, udah 0%, kita bisa save. Oke? Nah, begitu selesai save, itu adalah langkah yang pertama banget ya, gimana kita membuat atau mendesain kelasnya ya. Jadi pastikan dulu udah punya desain dulu sebelum masuk di Google Classroom gitu ya. Oke, next adalah mendesain jumlah pertemuan ya. Kita masuk di classwork ya. Classwork ini tempat kita sharing materi, kemudian tempat kita buat mendesain berapa kali pertemuan dan juga topiknya ya. Jadi kita mesti tahu dari kalender akademik ini ada berapa kali pertemuan supaya di set duluan ya. Selain daripada itu, kita jadi lebih terstruktur, lalu siswa atau mahasiswa yang masuk juga tahu mereka tuh mau ngapain di kelas ini ya. Jangan sampai mereka datang masih kosong. Itulah kenapa bagiin kodenya begitu kita udah selesai setting awal ini. Oke? Nah, cara buatnya gampang, tinggal plus create ya. Nanti yang lain ini kita akan pelajari di video selanjutnya. Ya, kita buat topik dulu ya. Misalkan pertemuan 1
Ini ngomong soal bab 1 atau pendahuluan ya, lalu add gitu kan. Kemudian kita akan buat lagi topik yang kedua, pertemuan 2. Misalkan ini adalah bab teori gitu kan, bab teori. Oke. Kemudian misalkan pertemuan 3-nya praktek, pertemuan 3-nya ada best practice, kemudian add. Oke, kemudian misalkan saya juga akan taruh pertemuan 4. Misalkan pertemuan 4-nya adalah ya tugas kelompok. Oke, add. Ya, kemudian kita juga harus jadwalkan kapan ujian ya. Jadi mungkin ada UTS di sini ya. Kemudian saya tambahin lagi satu materi, misalkan pertemuan 5. Pertemuan 5-nya adalah project ya, mini project. Add. Kemudian pertemuan 6-nya itu ada presentasi project. Add. Kemudian ada UAS. Oke. Jadi ini adalah desainnya ya. Jadi misalkan setiap pertemuan ini karena tugasnya ada 4 ya, saya taruh tiap pertemuan ini ada tugas, lalu ada tugas kelompok, kemudian ada UTS, pertemuan 5, pertemuan 6, dan juga UAS-nya ya. Nah, ini dulu yang paling penting. Oke. Jadi langkah pertama yang ada di video ini saya udah jelasin apa itu Google Classroom, bukan LMS. Kemudian Google Classroom membantu kita untuk mempermudah administrasi. Ketika administrasi mudah, kita jadi mengajar jauh lebih enak ya kan. Jadi waktu dan energi kita ini lebih banyak digunakan untuk membuat materi ajar, bukan untuk administrasi. Nah, disitulah Google Classroom sangat powerful. Oke, sekian untuk video ini. Jadi kita udah belajar bagaimana mendesain untuk Google Classroom. Jangan lupa selalu punya desain awal dulu ya. Setelah itu baru kita masukkan di Google Classroom. Oke? Jangan lupa subscribe kalau suka dengan video ini dan bunyikan lonceng supaya tahu kalau ada lagi video yang baru. Oke, kita ketemu lagi di kelas selanjutnya. Kita akan belajar banyak hal, bagaimana bikin tugas, kemudian bagaimana bikin polling. Kita juga akan belajar beberapa add-ons yang penting ya. Lalu kita juga akan belajar bagaimana menilai untuk tugas-tugas. Oke? Thank you.